Shalom. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kisah saudara, seorang laki-laki yang ingin hendak pergi keluar kota, naik bus, dia pergi ke terminal untuk mencari bus yang menuju ke tujuan yang dia rindukan, yang dia inginkan. Dan dia menemukan bus itu saudara, lalu dia masuk ke bus itu. Setelah dia duduk, tiba-tiba ada wanita gila berteriak-teriak saudara, memanggil orang itu. Dia berkata, "Hai orang gila," katanya, "turun." Nah, mendengar perkataan orang gila itu, orang-orang di sekitar terminal itu jadi ketawa. Aneh ya, orang gila mengatakan orang waras gila. Lalu si pria ini tidak menghiraukannya saudara. Karena tidak menghiraukannya, orang gila ini teriak lagi, "Hai orang gila, turun!" Semakin tertawalah orang-orang baik yang di luar bus maupun yang di dalam bus. Namanya juga orang gila, pikir mereka saudara, lalu mereka menghiraukannya. Kemudian tidak lama bus itu hampir penuh untuk berangkat tinggalkan terminal. 3 menit sebelum berangkat saudara, si wanita gila ini lebih keras berkata, "Hai orang gila, denger nggak? Turun! Kalau kamu nggak turun, saya tendang kamu," katanya. Karena semakin mengganggu dengan berteriak-teriak, orang yang di dalam bus itu mulai resah, gelisah, dan menggerutu, bukan kepada orang gila, tapi kepada siapa? Orang yang teriakin orang gila itu saudara. Tolong, katanya. Karena nggak mau turun, lalu orang-orang yang ada di bus teriak bukan kepada orang itu lagi, tapi kepada sopirnya. "Pak sopir, suruh dia turun," katanya. Karena situasi di bus sudah mulai nggak kondusif, akhirnya si pria itu pun menyadari kondisinya dan dia mengalah. Dia pun turun dan tidak naik bus itu. Lalu bus berjalan saudara, berangkat sesuai dengan jadwal. Tidak lama kemudian, kira-kira 30 menit setelah bus itu berangkat saudara, ada pengumuman dari terminal memberitahukan bahwa bus yang sebenarnya ditumpangi oleh orang itu mengalami kecelakaan dan semua orang yang ada di bus itu meninggal, termasuk sopir dan kondekturnya saudara. Mendengar itu dia melihat sekitarnya saudara, si pria itu, orang gilanya di mana? Nah, ketemu saudara. Dari situ dia baru sadar bahwa Tuhan menyuruh dia turun lewat orang gila yang enggak gila saudara. Nggak ketemu itu orang gilanya. Tetapi itulah cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada orang itu, supaya orang itu tidak mati saudara. Ada banyak cara yang Tuhan tunjukkan bagi kita untuk menunjukkan kasih-Nya saudara. Tetapi sadarkah kita? Atau kita ngotot tetap naik bus saudara, yang membuat kita celaka? Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke 20 saudara. Mari kita lihat cerita ini, kisah ini yang menunjukkan begitu Allah mengasihi kita saudara. Markus pasal 5. Saya bacakan untuk kita semua saudara, mari kita menyimaknya bersama-sama. Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Lalu sampailah mereka ke seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dengan rantai dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya
dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluar roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Ayat yang ke-19 kita baca sekali lagi, saudara. Ayat 19 mulai, pulanglah. 1, 2, 3. "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Mengasihani engkau. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada prinsipnya inilah yang Tuhan lakukan kepada manusia, saudara. Dan kalau kita lihat manusia yang bagaimana yang Tuhan kasih, maka kita akan tercengang, saudara. Kita akan takjub. Mungkin kalau saudara membaca ayat-ayat ini biasa. Makanya kalau saudara coba baca Alkitab, bukan sekedar baca teksnya saja dalam arti ayat 1 sampai ayat 20, mungkin itu biasa, saudara. Makanya kalau sekali-sekali saudara belajarlah Alkitab, bukan baca Alkitab. Beda baca Alkitab dengan belajar Alkitab, saudara. Pernahkah Anda bertanya, kenapa Yesus mengunjungi pemuda itu, orang itu? Apa latar belakang, apa hal yang sebelum itu terjadi, sehingga ketika kita melihat ayat-ayat itu menjadi sesuatu yang lebih terang, saudara. Saudaraku, kalau mungkin Anda bersusah-susah melihat seseorang, tentu ada alasan kenapa kita bersusah-susah melihat orang itu, saudara. Mungkin karena ada hubungan dengan orang itu, karena ada sesuatu yang Anda dapatkan dengan orang itu, karena mungkin Anda sudah janjian dengan orang itu. Tetapi lihatlah orang gila di Gerasa ini. Dia orang gila loh, saudara. Orang yang tidak punya harapan, orang yang tidak punya masa depan. Tempatnya sudah di pekuburan. Dia tersisih dari orang banyak. Dia tidak punya lagi harapan bagi hidupnya. Tapi perhatikan, saudara, kalau kita baca ayat yang pertama, maka ayat pertama, coba Yobel, maka lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Berarti sebelum ayat ini ada peristiwa, ada perjalanan, yaitu murid-murid dan Yesus berlayar, saudara.
melakukan sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu bukanlah perjalanan yang mudah, perjalanan yang sulit. Kalau saudara baca perikop sebelumnya, makanya itu belajar Alkitab harusnya seperti itu, saudara. Apa yang terjadi sebelum Nazi itu? Maka kita menemukan pada sore harinya, waktu hari sudah gelap, katanya di perikop sebelumnya, saudara. Maka Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang. Saudara tahu, sepanjang hari Yesus sudah melayani bersama dengan murid-murid. Mereka telah meluangkan waktu sampai untuk diri sendiri pun tidak ada waktu, hanya memikirkan orang banyak. Tentu mereka capek, saudara, lelah. Dengan berakhirnya hari, tentu itu menjadi pengingat bagi mereka. Mereka istirahat, gitu kan. Tetapi Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang. Saudara, ada alasan kenapa Yesus memerintahkan perintah itu. Walaupun mereka telah lelah, walaupun mereka seharian sudah melayani, semua tenaga telah terkuras, pemikiran telah terkuras, tetapi Tuhan berkata, mari kita bertolak ke seberang. Bisa saja Yesus menunda perjalanan itu dengan alasan yang benar. Mereka capek, mereka lelah, murid-murid juga capek, saudara. Tetapi Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang. Kenapa? Karena di seberang sana ada seseorang yang menanti kita, ada seseorang yang membutuhkan kita, ada seseorang yang memerlukan kasih Allah. Itulah sebabnya Yesus menyingkirkan rasa lelah, menyingkirkan kepentingan pribadi hanya untuk satu orang yang ada di seberang, saudara. Dan saudara tahu siapa yang ada di seberang itu? Bukan Prabowo, saudara. Bukan Jokowi. Boleh dikipin ya kalau saudara, nanti saya juga itu. Bukan, saudara. Bukan Anies, bukan Ganjar. Biar tiga-tiganya sekalian, nanti dibilang saya pro Prabowo lagi. Bukan, saudara. Tetapi orang gila. Bayangkan, saudara, untuk orang gila Yesus menyingkirkan kepentingan pribadinya. Dan sekarang yang kedua, saudara, kalau saudara lihat perikop sebelumnya itu, di tengah perjalanan itu angin ribut gelombang yang dahsyat ingin menenggelamkan perahu mereka. Taruhannya nyawa, saudara. Untuk orang ini Yesus mempertaruhkan nyawanya. Untuk orang gila ini Yesus mempertaruhkan nyawanya, saudara. Kan Yesus kan Tuhan, saudara. Memang ada orang gila di sana, tapi ada ombak, gimana dong? Ayo udahlah, kita berhenti aja dulu, lalu dulu ombaknya baru kita ke sana. Saudaraku, Yesus tahu orang itu lebih penting daripada kepentingan diri sendiri, saudara. Siapakah orang itu? Bukan siapa-siapa, saudara. Makanya Tuhan Yesus berkata, beritahukan bagaimana Allah telah mengasihani engkau. Kasih yang bagaimana yang ditunjukkan Yesus di sini, saudara? Kasih yang apa adanya orang itu, saudara. Allah mengasihi pemuda yang sudah gila itu apa adanya. Kalau melihat apa adanya, mungkin Yesus berkata, orang gila ini apa untungnya bagi saya? Tapi Allah tidak pernah mengukur kasihnya melihat orang yang ia akan kasihi. Siapakah kita, saudara? Mungkin kita bukan orang gila, tapi apa alasan Tuhan mengasihi kita? Ada, saudara. Seperti Yesus berkorban hanya untuk orang gila. Apa alasannya? Karena kegilaan dia? Bukan, saudara. Mari pikirkan ini. Allah begitu mengasihi kita apa adanya. Nggak peduli siapa kita, saudara. Nggak peduli apa kondisi hidup kita. Nggak peduli masa lalu kita. Nggak peduli apa yang telah kita jalani dalam hidup ini. Allah telah mempertaruhkan nyawanya. Yesus telah mempertaruhkan nyawanya hanya untuk kita yang bukan siapa-siapa ini. Saudaraku,
Kalau kita menyadari ini, betapa bangganya kita memiliki Allah seharusnya, dan tidak menyanyiakan hidup itu, saudara. Mari perhatikan, dia tinggalkan sorga, dia tinggalkan kepentingan hanya untuk kita. Apa untungnya sih? Apa untuk Yesus menemui pemuda yang sudah gila ini? Nggak ada untungnya, saudara. Kalaupun pemuda itu nanti di akhir, saudara, kita akan lihat dia datang dan berkata, aku mau ngikut engkau. Enggak, pergi, katanya. Berarti nggak ada kepentingan bagi Yesus. Bukan karena supaya pemuda ini menjadi salah satu muridnya. Ternyata bukan, saudara. Apa? Nggak ada. Nggak ada, saudara. Dan kalau kita menyadari ini, kalau saja Yesus mengasihi kita, dan kasihnya mengasihi kita apa adanya, seharusnya kita begitu bangga hidup di dalam Tuhan, saudara, dan tidak menyia-nyiakan hidup ini. Saudaraku, mari lihat diri kita. Siapakah kita sih sehingga Allah begitu mengasihi kita? Allah melakukan apa saja, saudara. Allah tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Kalau Allah mementingkan kepentingannya sendiri, lebih enak dia di sorga, saudara. Siang malam dipuja-puji para malaikat. Tapi dia tinggalkan itu hanya untuk kita. Dan dalam perjalanan itu dia dicaci, dia dimaki, dia bahasa kita sekarang, dia dibully, saudara. Dia dipermalukan, ditelanjangi. Untuk apa sebenarnya? Nggak ada kepentingan dan untungnya bagi Yesus. Tetapi dia lakukan itu, saudara. Masihkah kita menyia-nyiakan hidup ini? Saudaraku, tema minggu ini dikasihi untuk mengasihi, saudara. Jadi, kalau Anda ingin mengasihi orang, mari alami kasih Tuhan. Sadari ini, saudara. Allah begitu mengasihi kita. Ketika saya mempelajari Alkitab ini, saudara, saya berpikir begini, kenapa ya contohnya orang gila? Apa nggak ada yang lain? Kenapa ya saat-saat Yesus lagi lelah, murid-murid juga lelah, ada ombak, ada gelombang, hampir menenggelamkan perahu mereka. Tetapi kisah ini ditulis buat kita dan menjadi sebuah hal yang mengingat kita, saudara, bahwa tidak ada alasan selain kasih itu sendiri yang mendorong Yesus untuk menghampiri orang gila ini, saudara. Dan tidak ada alasan Yesus keluar dari sorga, datang ke dunia ini, mengarungi dunia yang penuh dengan dosa ini, dengan berbagai konsekuensi untuk itu, hanya untuk kita yang tidak ada nilainya, saudara. Nggak ada nilai orang gila. Saya sudah berkata kita gila, enggak. Tapi nggak ada nilainya, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ukuran dari Allah adalah kemuliaannya, dan kita telah kehilangan itu, saudara. Dan tidak ada lagi alasan bagi Yesus, bagi Allah untuk menghampiri apalagi mengasihi kita selain dirinya sendiri, karena ia tidak mau kita binasa, saudara. Renungkan sejenak hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan, betapa bernilainya hidup. Untuk aku yang tidak ada nilainya, ini Engkau datang. Engkau menghampiri aku dan mewujudkan kasih-Mu kepada aku. Ini yang pertama, saudara. Allah begitu mengasihi kita apa adanya. Mungkin engkau tersisih, engkau nggak dianggap, engkau sudah seperti pemuda di Gerasa ini, sudah tempatnya di pekuburan atau nggak ada lagi koneknya kepada masyarakat, tersisihkan, terabaikan. Tapi ingat, saudara, apapun kondisi kita, seperti itukah kondisi kita, Allah mengasihi kita.
Allah mengasihi kita bukan karena kita punya kerjaan, punya rumah, punya uang, punya jabatan, punya nama. Bukan, saudara. Lalu bagaimana dengan mereka yang punya semuanya itu? Allah juga mengasihi mereka. Tapi sama, saudara, sadarlah. Allah mengasihi aku pejabat ini bukan karena aku pejabat. Allah mengasihi aku yang kaya ini bukan karena aku kaya. Allah mengasihi aku yang punya nama terkenal ini bukan karena namaku yang terkenal. Tapi Allah mengasihi aku karena memang kasihnya yang mendorong Allah mengasihi aku. Dan apapun level kehidupan kita akan menghargai hidup itu, saudara. Orang kaya pun akan berkata, aku bersyukur hidup. Aku bersyukur dengan hidupku bukan karena aku kaya, tetapi aku bersyukur akan hidupku karena Allah mengasihi aku. Dan dia tidak akan pernah menyanyiakan hidupnya yang kaya itu, saudara. Dia tidak akan pernah menyanyiakan hidupnya yang punya jabatan itu, saudara. Dan dia tidak akan menyanyiakan hidupnya yang punya nama terkenal itu, saudara. Saudara mau terkenal? Amin. Saya juga mau terkenal, belum sampai aja. Suatu saat siapa tahu ya kan, besok-besok kita terkenal, saudara. Ya kan Pak Iman ya? Siapa yang menduga, saudara? Hidup adalah sebuah tanda tanya besar. Karena belum terjadi apa yang terjadi di masa depan. Tapi ingatlah, saudara. Ingat kasih Allah di sana. Dan engkau akan bisa mempertanggungjawabkan namamu yang terkenal itu di sana. Untuk apa, saudara? Nanti kita akan lihat bagian yang lain. Jadi jangan merasa, waduh, aku nggak punya duit, aku nggak punya kerjaan. Ya cari kerja lah, sudah punya kerjaan ya. Jangan aku nggak punya kerjaan di rumah terus, ya nggak dapat, saudara. Mungkin engkau tidak dianggap, tidak dipedulikan. Engkau mungkin tidak ada nilainya di hadapan Allah. Di hadapan manusia maksud saya. Tapi ingatlah, saudara, Allah memandang engkau sangat bernilai. Makanya dia mengasihi engkau. Saudara tahu kenapa saudara mencintai sesuatu? Dia punya handphone yang paling mahal ini. Sekarang iPhone 10 aja masih gaptek kita ini. Sekarang iPhone 15, saudara, bingung saya. Sekarang mungkin sudah punya iPhone 15. Ada yang 16 sekarang, 15 kali ya. Saudara mencintai gadget saudara itu enggak? Kenapa? Kenapa, saudara? Kenapa? Karena harganya mahal. Karena harganya mahal, saudara. Mari lihat itu dengan diri kita. Aku dicintai Tuhan. Ternyata aku bernilai ini. Mahal aku ini. Gak mungkinlah Yesus datang dari sorga kalau kita nggak ada nilainya, saudara. Gak mungkin. Tapi apapun kita akan lakukan karena sesuatu yang bernilai, saudara. Ke sesuatu yang berharga. Lalu apa nilai saya? Duit nggak punya, kerjaan nggak punya, ini nggak punya. Jangan marah ya, pacar nggak punya. Saudara tahu Allah mengasihi Anda bukan karena Anda punya pacar, bukan. Bukan karena punya duit, bukan. Bukan, saudara. Karena Anda berharga tanpa itu. Bukan karena apa yang ada pada kita. Makanya saya kadang-kadang, saudara, kan itu slogan dari, makanya hati-hati dengan dagang, saudara. Anda adalah apa yang Anda pakai. Itu slogannya, saudara. Jadi kita ini melihat apa yang kita pakai, saudara. Kalau jas saya ini yang 20 jutaan, wih, pakainya juga agak naik ini, saudara. Tapi kalau cuman, nggak tahu sekarang jas berapa, udah lama jas saya ini, saudara. Agak turun kita, saudara. Itu apa? Iklan dunia ini. Anda adalah apa yang Anda pakai. Itulah sebabnya orang mengangkat harkat dan martabatnya dengan apa yang ada padanya. Jadi nggak usah
Ya boleh juga sih cari duit, saudara. Tapi jangan pikir, dengan banyaknya uangku maka harkat dan martabatku akan naik. Enggak, saudara. Enggak. Bagaimana mereka yang ngaku punya duit? Allah mengasihi engkau apa adanya. Jadi pernyataan saya ini bukan berarti Tuhan hanya ngasih orang miskin, orang gila. Bukan, saudara. Itu cerita menunjukkan bahwa kalau Allah mendekati orang yang digerasa, itu nggak ada alasan Allah mendekati dia. Tentu kalau Allah mendekati Herodes barangkali orang ngomong, ya dia Herodes, dia raja. Kan gitu, saudara. Jadi siapapun kita hari ini, kayakah kita, berpendidikankah, Allah mengasihi Anda apa adanya. Bukan karena label Anda, bukan, tapi karena kasih Allah. Yang kedua, saudara, mari perhatikan ayat yang ayat 11-13. Adalah di sana di dalam bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Dan di bawah dikatakan ada 2000 babi, saudara. Lalu pemuda yang kerasukan setan ini meminta, Yesus, jangan usir kami dari sini. Usirlah kami ke babi-babi itu. Maksudnya, kalaupun engkau mau menolong pemuda ini, biarlah kami pindah ke babi-babi itu. Mari perhatikan, saudara. Yesus diperhadapkan pada pilihan. Memilih pemuda gila dengan 2000 babi, saudara. Saya sudah hitung. Per Januari kemarin, 1 kilo babi hidup 35.500. Januari, nggak tahu sekarang. Taruhlah sekarang naik karena inflasi gitu ya. Taruhlah 36.000. Naik 500 per kilo. Babi hidup ya. 36 rata-rata satu babi 50 kilo. Kali 2000. 3.600 kali 50 kali 2000. Saya sudah hitung tadi malam. 3,6 miliar. Yesus diperhadapkan memilih orang gila dengan 3,6 miliar, saudara. Dia pilih mana? Orang gila. Bayangkan, saudara. Allah lebih memilih kita daripada segala kekayaan yang ada di dunia. Kenapa? Kasihnya. Begitu Allah mengasihi, nggak peduli walaupun aku harus menanggung akibat dari mengasihi engkau, Maulisiaan, aku mau bayar. Dan itu terbukti di atas kayu salib, saudara. Dia bayar hutang dosa saya. Lebih dari 3,6 miliar, saudara. Dengan darah yang mahal, kata kita Petrus. Dengan darah yang tidak ada bisa dihitung berapa itu harganya, saudara. Masihkah kita sia-siakan hidup yang mahal itu? Saudaraku, Allah mengasihi kita lebih daripada yang lain, saudara. Lebih daripada uangmu, lebih daripada jabatanmu, lebih daripada namamu yang terkenal. Allah lebih memilih engkau daripada semua itu. Kalau ini kita sadari, saudara, betapa harusnya bangga kita memiliki Allah yang mengasihi kita, saudara. Allah masih menyisihkan yang lain hanya untuk aku. Siapakah aku? Aku bukan siapa-siapa. Tapi Allah memilih aku daripada segala kekayaan di dunia. Jujur, saudara, saya ini masih waras. Ketika ada orang gila jalan, lalu ada orang kaya berkata, pilih mana, orang gila atau 5 miliar? Saya pilih 5 miliar, saudara. Apa untungnya bagi saya orang gila? Nggak ada untungnya bagi saya. Tapi Tuhan lebih memilih kita daripada segala kekayaan itu. Makanya ketika engkau buka mata tiap pagi, saudara, syukurilah hidupmu. Terima kasih Tuhan untuk kasih.
yang lebih daripada segala harta di dunia. Makanya saudara, hargai hidupmu seperti Allah menghargai hidupmu, saudara. Hargai hidupmu seperti Allah menghargai hidupmu. Mungkin kau gak punya apa-apa, tanda kutip miskin. Tapi ingat saudara, mohon maaf, seperti tadi, hai orang gila turun, hai orang miskin, sadarlah, di mata Allah engkau sangat berharga. Sama juga, hai orang kaya, di mata Allah engkau sangat berharga bukan karena engkau orang kaya. Sekalipun mungkin kekayaanmu diambil semua, Allah tetap mengasihi engkau. Karena Allah memang mengasihi engkau. Saudaraku, ada banyak orang mulai meragukan kasih Tuhan oleh karena pergumulan, oleh karena masalah, oleh karena persoalan hidup, oleh karena kemelut. Ingatlah saudara, ingatlah, Allah lebih memilih engkau daripada yang lain di dunia. Tetaplah mengimani itu, tetaplah menyadari. Yang ketiga saudara, seperti yang kita baca tadi saudara, ayat yang ke-19 kan, 19 ayat 19 berkata apa saudara? Karena sudah disembuhkan, karena udah pindah kan, yang membuat dia sakit karena kerasukan saudara, setannya pergi ya otomatis sembuh. Lalu dia mandi, dia berpakaian, lalu seperti orang-orang yang lain. Karena merasa sudah diubahkan oleh Tuhan, dia mau membalas kasih Tuhan kan? Ya memang harus begitu saudara. Dengan apa? Dengan duit? Enggak saudara, dengan melayani. Dengan melayani saudara. Makanya dikasihi untuk mengasihi saudara. Lalu dia berkata, cara melayani itu apa? Ya ikut Tuhan gitu kan? Ya memang begitu saudara. Kalau Allah mengasihi kita, ikutlah Allah. Tapi cara mengikut Allah beda-beda saudara. Nah pemikiran orang ini, kalau mau ikut Allah ya sudah, melayani dia bersama-sama Yesus. Aku mau ikut engkau kemanapun engkau pergi. Tapi Yesus berkata, enggak. Tugasmu bukan di perahu ini. Udah ada 12 di sini, udah cukup kata Yesus. Tapi engkau pergilah, beritahukanlah apa yang telah Allah perbuat dalam hidupmu. Saudara, bukan maksud Yesus ada udang di balik batu, saudara, bukan. Tapi inilah tujuan Allah mengasihi kita. Bukan untuk Yesus, bukan. Bukan, saudara. Karena Yesus ingin menjangkau yang lain. Karena Yesus ingin menyatakan kasihnya kepada yang lain. Gak semua Yesus bisa mendekati seperti pemuda Gerasa ini. Gak semua, saudara. Makanya diperlukan 12 orang plus yang lain. Dan ketika orang ini berkata, aku mau ikut kemanapun engkau pergi, enggak, tempatmu bukan di sini. Tapi lakukan sesuatu. Sesuatu apa? Apakah kalau engkau sungguh sudah mengalami kasih Tuhan, bagikan itu kepada orang lain. Kasihi orang lain. Menjadi sebuah pertanyaan besar saudara, kalau saudara sungguh sudah mengasihi Tuhan tapi Anda benci sama orang. Gak mungkin saudara. Bagaimana mungkin kita membenci seseorang yang dicintai Tuhan padahal Tuhan sudah mencintai saya? Nehi katanya. Kata siapa itu Nehi saudara? Hah? Bitung ya? Oh Bitung, kok tahu? Hah? Gak mungkin. Makanya Yesus berkata, pergilah ke rumahmu, ke sanak saudaramu, dan beritahukan apa? Udah sembuh? Enggak. Kadang-kadang kita kesaksian kita itu nggak fokus, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Kemarin saya udah terkapar. Sekarang saya bisa bangkit dan berdiri sekarang. Haleluya. Bukan itu, bukan. Beritahukan kasih Tuhan. Beritahukan bahwa Allah mengasihi engkau apa adanya. Memang gak salah memberitahu engkau sembuh.
engkau dapat kerja, engkau dapat pasangan, engkau dapat anak, engkau dapat jabatan. Gak salah, tapi bukan itu yang diceritakan kata Yesus. Beritahukan kepada mereka bagaimana Allah mengasihi engkau, bagaimana Allah peduli atas hidupmu. Karena itulah yang diperlukan orang. Pada dasarnya bukan pekerjaan yang dibutuhkan orang, saudara. Bukan anak, bukan pasangan, bukan kasih Allah, saudara. Itulah sebabnya Yesus berkata, beritahukan kasih Allah yang sudah kau alami itu. Kasih Allah yang bagaimana? Kasih Allah yang begitu mengasihi aku apa adanya. Kasih Allah yang lebih memilih aku daripada segala kekayaan di dunia ini. Dan itu juga yang diperlukan oleh orang di dunia ini, saudara. Diperlukan oleh saudaramu, oleh tetanggamu, oleh temanmu di kantor, temanmu di kuliah. Itu yang mereka butuhkan. Bukan duit, saudara. Bukan. Terus, saudaraku, Allah mengasihi kita supaya kita bisa memberitahukan kasih itu kepada orang lain. Bukan pada siapa yang katakan Allah mengasihi itu ada maksudnya Tuhan. Bukan. Maksudnya itu bukan untuk diri sendiri, saudara. Kan gitu kan? Kita mencintai seseorang karena apa? Karena kita ingin sesuatu dari orang itu untuk kita. Tapi Tuhan enggak, saudara. Dia mengasihi kita supaya kita bisa merasakan kasih itu dan membagikannya ke orang lain. Jangan tinggal diam dengan kasih Tuhan yang Anda sudah alami. Bagikan, saudara. Membagikannya bukan berarti saudara-saudaraku. Memang di sini ada juga itu, saudara-saudara. Perhatikan apa yang dikatakan ayat 22. Tolong, Yobel 22 yang terakhir. 20 ya. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Cerita memang. Beritahu. Tapi ada kalanya mungkin kita nggak bisa cerita. Perlihatkanlah hidup yang dikasihi Tuhan. Ada yang baru jatuh cinta di sini. Bagaimana orang yang jatuh cinta, saudara? Apakah cembetut? Apakah stres? Enggak kan, saudara? Orang yang jatuh cinta berbinar-binar, saudara. Apa dia nggak ada pergumulan? Mungkin dia belum makan siang atau makan malam itu, tapi berbinar-binar. Kan gitu. Pak David begini-begini. Oh iya juga kayak Pak David. Itu orang yang mengalami kasih Tuhan. Apakah ada pergumulan? Ada, saudara. Hujan badai diterjang. Kan gitu orang jatuh cinta. Ini belum apa-apa ke gereja udah bolos gitu kan. Orang jatuh cinta itu antusias dengan hidupnya. Kenapa? Karena ada orang yang mencintai aku. Makanya senyum-senyum kadang-kadang kan. Gila kali lu ya, kok senyum-senyum gak ada alasannya? Dia gak tahu aja. Saya senyum-senyum ada alasannya. Lu gak tahu aja. Kan gitu. Karena Allah mengasihi aku. Kerja pun riang, saudara. Nanti orang tanya, ih, kok beda ya sekarang? Oh, nggak apa-apa. Itu salahnya, saudara. Nggak, kan ada kesempatan untuk itu tadi. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan. Anda semangat di tempat kerja. Anda antusias menghadapi hidup walaupun banyak pergumulannya. Dan dunia akan bertanya, temanmu akan tanya, di samping kursimu akan tanya, ada apa? Sehingga engkau begitu antusias menjalani hidup ini, padahal mendung terus. Ceritalah, saudara, bagaimana Allah mengasihi engkau. Buatlah hidupmu berdampak bagi sekitarmu, saudara. Buatlah hidupmu menjadi tanda tanya bagi orang. Buatlah hidupmu menjadi sesuatu yang diperhatikan oleh orang. Kenapa? Beda, saudara. Orang yang jatuh cinta dengan orang yang tidak jatuh cinta, hidupnya beda. Seret, wangi, saudara. Kan gitu kan? Dulu mah nggak kepikir itu, walaupun mungkin wanginya nggak ketolongan gitu. Seret.
apa katanya? Ada apa kok wangi banget kan gitu. Jangan bilang nggak apa-apa, biasa aja. Kan gitu. Hidup kita ini menjadi sebuah tanda tanya bagi orang. Ceritalah saudara. Cerita apa? Dapat promosi, nggak dibutuhkan orang itu saudara. Ceritalah bahwa Allah mengasihi aku. Dan kalaupun engkau mengalami itu, engkau akan seperti aku. Senyum-senyum. Walaupun duitnya udah tipis, gitu kan saudara. Walaupun dagangannya masih lalat semua yang hinggap saudara. Kan gitu. Ceritakan saudara, beritahukan. Sehingga hidup kita menjadi alat di tangan Tuhan saudara. Dan mereka semua menjadi heran. Kok bisa ya? Aku tahu hidupmu. Aku tahu masa lalumu. Aku tahu kerjamu kayak apa. Aku tahu, tapi kok bisa? Bapak Ibu, hidup kita dipanggil untuk memiliki hidup yang berdampak, saudara. Hidup yang berbeda, saudara. Karena engkau sudah mengalami kasih Tuhan. Dan Allah mengasihi engkau apa adanya. Bukan karena siapa engkau. Dan Allah mengasihi engkau lebih daripada apapun yang ada di dunia. Supaya engkau menjadi alat di tangannya untuk memberitakan kasih kepada orang lain. Engkau dikasihi supaya mengasihi